Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Oke, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu ya, suhu dan kalor itu berbeda. Jadi awas hati-hati kalau misalnya ada yang menyamakan suhu itu adalah kalor atau kalor itu adalah suhu. Nah, perbedaannya adalah dari pengertian saja sudah berbeda. Kalau misalnya suhu itu adalah yang menunjukkan derajat atau tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhu akan semakin panas. Kalau misalkan semakin rendah, maka akan semakin dingin. Nah, sedangkan kalau kalor ini adalah dinyatakan bahwa energi yang berpindah melalui medium dari satu zat ke zat yang lainnya, gitu loh. Nah, kalor ini adalah penyebabnya. Kalau suhu ini adalah akibatnya, gitu kan. Jadi berbeda. Nah, kemudian suhu dan kalor ini juga berbeda dari alat ukur ya. Kalau suhu ini alat ukurnya adalah termometer, kalau kalor alat ukurnya adalah kalorimeter atau kalormeter. Besarnya juga beda, kalau suhu itu adalah Celcius, Kelvin, atau Fahrenheit dan Reaumur. Kalau kesatuan kalor adalah Joule atau kalori. Nah, di sini contoh alat ukurnya ya. Kalau termometer mungkin kita sering lihat ya. Ada termometer badan, termometer digital, termometer ruangan. Kemudian, tapi kalau kalorimeter kayaknya jarang ya kita melihat. Tapi di sini ini adalah gambar dari kalorimeter. Oke. Selanjutnya di dalam suhu ini kita akan membahas tentang suatu proses yang disebabkan oleh suhu, yaitu pemuaian zat. Nah, jadi benda yang mengalami perubahan suhu ini dapat yang namanya memuai atau menyusut. Oke, pemuaian zat ini ada beberapa macam, yaitu pada zat padat, zat cair, dan pada gas. Semuanya bisa memuai kalau misalkan ada perubahan suhunya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang pemuaian zat dari mulai zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, dimulai dari pertama adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat ini dapat terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Karena pada dasarnya kalau zat padat itu kan dia punya luas, punya panjang, dan punya volume. Jadi ketiga-tiganya itu bisa memuai. Nah, tapi berbeda. Bedanya adalah di sini. Kalau pemuaian panjang ini dirumuskannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada benda berubah dari mulai tadinya bentuknya semula yang seperti pendek, kemudian kalau dimuaikan agak panjang sedikit. Nah, itu namanya pemuaian panjang. Nah, di sini kita lihat ada gambar di mana ada benda gambar panjang awalnya kita tulis L0. Oke, maaf. Nah, L0 ini adalah panjang awalnya dari sini ke sini. Awalnya segini. Sebelum diberikan suhu. Sebelum ada perubahan suhu. Kemudian setelah ada perubahan suhu, dia memuai panjang menjadi L aksen atau panjang akhir. Nah, kemudian perubahan panjangnya ini yang tadinya semula jadi sampai ke terakhir ini yang disebut adalah delta L atau perubahan panjang. Delta L dirumuskan menjadi, rumusnya adalah L0 kali alfa kali delta T. Alfa ini adalah koefisien muai panjang, delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Oke, L aksennya ini adalah L akhir, adalah panjang awal ditambah perubahan panjang. Nah, bisa juga kita rumuskan L0 buka kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Tapi biasanya yang sering dipakai ini ya, yang kalian harus hafalkan ya. Oke, selanjutnya adalah pemuaian luas. Pemuaian luas ya rumusnya hampir-hampir mirip sih, cuma bedanya kalau luas ya kita pakai luas permukaan, yaitu A. Berarti rumusnya adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Dan ingat,
beta. Beta ini terkadang diketahui di soalnya langsung beta. Tapi ada juga beberapa soal yang tidak menyebutkan betanya berapa. Nah, tetapi hanya menyebutkan alfa. Kalau menyebutkan alfa saja untuk mencari beta, maka beta itu nilainya adalah 2 kali alfa di sini. Jadi 2 kali koefisien muai panjang. Ingat ya, beta itu adalah 2 kali alfa. Jadi kalau misalnya di soal tidak diketahui betanya, tapi diketahui alfa, tinggal dikalikan 2 aja. Oke, next. Pemuaian volume, hampir mirip. Rumusnya cuma beda simbol. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Ingat, gamma ini adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjangnya adalah 3 kali alfa seperti tadi beta ya. Kalau misalkan gammanya tidak diketahui, hanya diketahui alfa, tinggal dikalikan 3 aja. Oke, selanjutnya pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair hanya memiliki muai volume. Tidak memiliki muai panjang atau muai luas. Berarti kita pakai muai volume saja. Jangan lupa, gammanya sama dengan 3 kali alfa. Oke, next pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas dapat terjadi jika pemuaian volume yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Pemuaian gas dijelaskan ada beberapa hukum. Yang pertama hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles dan persamaan gas ideal. Sebenarnya ini nanti akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya ya. Di sini kita hanya menyinggung-nyinggung dikit saja. Oke, untuk yang pertama hukum Boyle. Hukum Boyle ini menghubungkan volume dengan tekanan gas. Tekanan pada gas suhunya konstan berbanding terbalik dengan volume gas dan hasil kali antar tekanan dan volume gas pada suhu konstan adalah konstan. Oke. Jadi bisa dibilang di sini untuk yang Boyle rumusnya adalah V1 kali P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Oke. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume. Hukum Gay-Lussac menghubungkan tekanan dan suhu gas. Tekanan mutlak pada volume konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak gas tersebut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Selanjutnya hukum Charles menghubungkan volume dengan suhu gas. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, yang terakhir adalah di mana ada yang namanya persamaan gas ideal. Jadi persamaan gas ideal ini adalah gabungan dari ketiga rumus tersebut, dari ketiga hukum tersebut. Di mana tidak ada variabel yang dijaga konstan. Jadi persamaannya adalah P1 dikali V2 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Oke, kita ke contoh soal untuk yang muai panjang. Sebuah batang baja bersuhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 40 cm. Koefisien muai panjangnya adalah 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1 per tambahan panjang baja dan panjang akhir pada suhu 7 derajat Celcius adalah. Nah, di sini kita tahu bahwa pertambahan suhu, ada perubahan suhu kan. Delta T-nya adalah dari 70 ke 20. Berarti 70 dikurang 20. Suhu awal dikurangi suhu akhir. Suhu akhir. Oke, dikurangi suhu awal. Panjang awal di sini, panjang awal 40 cm. Koefisien bajanya segini. Ditanya perubahan panjang delta L dan L2 atau L aksen. Oke, di sini kita pakai rumus yang ini. Delta L sama dengan alfa kali L1 kali delta T. Alfanya 10 pangkat min 5, L1-nya adalah 40, delta T-nya adalah 50. Tinggal dimasukkan. Rumusnya adalah 0,02. Oke, selanjutnya adalah panjang akhir. Panjang akhir ya kita tinggal ditambahin aja. Panjang awal ditambah pertambahan panjang. Hasilnya adalah 40,02 cm. Oke, next. Pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah botol berisi penuh cairan yang volumenya 50 cc. Jika koefisien volume botolnya adalah 0,00004 dan 0,0004 per derajat Celcius, berapakah cairan yang tumpah jika dipanaskan sampai 70 derajat Celcius? Oke, T awal 20, T akhir 70. Volume botol dan volume zat cairnya sama 500 cc.
Kemudian koefisien muanya udah diketahui. Masing-masing ya. Udah diketahui. Oke, next. Tinggal cari delta T dari 70 kurang 20. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya. Delta VB sama dengan gamma B kali VB kali delta T. Maka hasilnya adalah 1 cc. Untuk yang B. Untuk yang A hasilnya 10 cc. Jadi masing-masing dicari untuk yang cairan sama yang botolnya. Kemudian barulah di sini dikurangi antara yang cair dengan yang botolnya. Maka hasilnya adalah dikurangi tinggal 9 cc. Oke, next. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan. Tekanannya adalah 1 cm Hg. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap sehingga volume gas menjadi 1/4 volume semula. Volume mula-mula. Berapa tekanan gas yang terjadi? Oke, diketahui P1-nya adalah 1 atmosfer. V2 setengah V1. Ditanya V2. Oke, yang ada hubungannya dengan V1 dan V2 ini apa? Pakai hukum Boyle. Oke, V1 kali V1, P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Tinggal dimasukin aja sih angkanya semuanya. Tinggal di sini dapatlah. Oke, karena sama-sama punya V, ini kan coret berarti hasilnya adalah V2 sama dengan 1 dibagi 1/4. Maka hasilnya adalah 4 atmosfer. Oke, next kita ke kalor dan perpindahan kalor. Kalor ini adalah suatu jenis energi yang dapat menimbulkan perubahan suhu pada suatu benda. Secara alami, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sehingga tercampuran suhu dari kedua benda tersebut. Nah, biasanya kan gitu kan. Kayak kita mencampur sebuah cairan panas, kemudian ke cairan yang dingin, kan otomatis yang dari suhu tinggi dia ngalirnya ke suhu rendah suhunya. Jadi yang tadinya dia nggak mungkin yang dingin, yang tadinya dia panas menjadi hangat gitu. Oke, selanjutnya satuan kalor adalah joule. Kesetaraan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, jangan lupa ya, 1 kalori 4,2 joule. Atas 1 joule itu 0,24 kalori. Oke, banyaknya kalor yang diperlukan setiap kilogram zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius itu disebutnya kalor jenis. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan kalor jenis atau untuk yang menentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan yang berhubungan dengan kalor jenis adalah kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini rumus kalor ya, yang kalian harus paham benar. Kalau kita berbicara kalor, rumus ini Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, maaf. Q-nya adalah banyak kalor, M-nya massa zat, C-nya kalor jenis zat, delta T perubahan suhu. Kalor jenis beberapa zat ini sebenarnya sudah ada yang diketahui ya, tergantung dari nanti kalau misalnya kalian mengerjakan soal ya tergantung dari di soalnya disebutkan atau tidak. Oke, contoh soalnya, benda massa 3 kg memiliki kalor jenis 460 Joule per kilogram derajat Celcius, dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Berapakah banyaknya kalor yang diperlukan? Massanya 3, M-nya 3, C-nya 460, delta T-nya 60 dikurang 10, 50. Ditanya Q-nya, maka rumusnya adalah 3 kali 460 kali 50. Hasilnya 69.000 Joule. Oke, selanjutnya, hukum kekekalan energi kalor. Ini dicetuskan oleh 2 ilmuwan ya. Sebenarnya dari 2 ilmuwan, kemudian ditetapkan oleh Joseph Black, kemudian maka disebutnya dengan asas Black. Oke, di mana hukum kekekalan energi kalor ini menyatakan bahwa kalor yang diberikan akan sama dengan kalor yang diterima atau kebalikannya, kalor yang diterima akan sama dengan kalor yang diberikan. Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q1. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal saja. Seorang yang ingin mandi air hangat mencampur 2 kg air 100 derajat Celcius dengan 4 kg air dingin 20 derajat Celcius. Maka suhu air yang diperoleh adalah Q1 dan Q2. Oke, kita tentukan dulu deh yang mana yang jadi Q terima sama yang Q lepasnya. Kira-kira yang melepas yang mana, yang menerima yang mana. Oke, yang perlu kalian tahu,
Yang menerima adalah yang bersuhu rendah. Yang melepas adalah yang bersuhu tinggi. Oke. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa Q1 ini kan ya Q lepas. Ini Q terima. Oke. Sekarang M1. M1-nya ini berarti yang lepas ya. Lepas berarti 2. M-nya 2. C-nya, oke kita tulis saja C. C saja. Kemudian, nah di sini delta T. Delta T1-nya adalah 100 dikurang TA. Kemudian di sini M2-nya, M2 4, C-nya. Ditulis saja delta T-nya T2. Nah, kenapa ini kok berbeda? Nah, jadi yang perlu kalian pahami di sini bahwa antara melepas dan menerima yaitu di mana pada saat dia melepas ini dikurangi dengan suhu campuran. Jadi TA ini adalah suhu campuran. Setelah bercampur. Nah, otomatis kan yang lebih besar dikurangi dengan yang campurannya gitu loh. Jadi suhu yang paling tinggi ini dikurangi dengan suhu campurannya karena pasti kan lebih besar daripada suhu campurannya. Nah, kemudian yang ini untuk yang terimanya adalah suhu campuran dikurangi suhu rendahnya. Berarti TA dikurangi 20. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti ada soal, jadi kalian jangan lupa ini menuliskannya. Jadi suhu yang tinggi dikurangi suhu campuran untuk yang lepas. Kalau untuk yang terima, suhu campuran dikurangi suhu yang rendah. Oke, paham ya? Oke, karena sama-sama air tinggal dicoret. Jadinya berarti tinggal 2 kali 100, 200, kemudian 2 kali min TA, maka min 2 TA. 4 kali TA. Nah, 4 kali min 20, min 80. Tinggal digabungkan, pindah ruas, 280, 6 berarti 280 bagi 6, yaitu 46,67 derajat Celcius. Oke, kita next ke perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat, kita tahu bahwa es kalau diberi kalor akan mencair. Air kalau diberi kalor bakal mendidih. Kemudian air yang mendidih diberi kalor, suhunya tetap akan memuai. Kemudian mencair, melebur dan menguap terjadi karena penerimaan kalor. Air dapat mengalami 3 wujud, yaitu padat, zat, dan cair. Perlu diketahui, kalau pada suhu 0 derajat Celcius, ini adalah yang disebut dengan titik lebur atau titik beku air. 100 derajat Celcius disebutnya adalah titik didih atau titik uap air. Perubahan zat. Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim. Oke. Di situ bisa dipelajari ya. Oke, next. Kalor uap dan kalor lebur. Kalor uap ini adalah yang terjadi pada titik didih. Kalor lebur ini yang terjadi pada titik beku. Rumusnya adalah untuk kalor uap adalah M kali U. Massa zat dikali kalor uap. Kalau untuk yang melebur, tinggal Q sama dengan M kali L. Massa zat dikali kalor lebur. Contoh soalnya. Air bermassa 10 kg dipanaskan 30, mendidihnya 100, kemudian kalor uapnya 2,27. Berapakah kalor uapnya? Berarti tinggal kita pakai Q sama dengan M kali U. 10 kali 2,27 saja. Gitu. Oke, next. Es massanya 10 kg, kalor leburnya 136.000 Joule per kilogram. Berapa banyak kalor untuk meleburkan es tersebut? Tinggal dikalikan, maka hasilnya 3,36 kali 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Di SMP sudah pernah dijelaskan ya. Oke, rumusnya untuk konduksi adalah H sama dengan Q per T sama. Nah, di mana Q-nya ini rumusnya adalah Q per T ini kalau dijabarkan K kali A kali delta T per L. Nah, ini. Oke, di mana K-nya ini adalah konduktivitas termal, A-nya adalah luas penampang, delta T perubahan suhu, L-nya panjang. Kemudian, nah, kalau biasanya yang sering keluar di soal ini yang kalau ada 2 batang yang
gabungkan, yang ujungnya dipanaskan, kemudian ujungnya tidak, kemudian yang dicari adalah aliran kalornya, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. K1 kali delta T1 per L1 sama dengan K2 kali A kali delta T2 per L. Jadi kalian bisa pakai ini. Nah, contoh soalnya, batang baja dan batang kuningan, luas penampang yang sama, kemudian salah satunya ujungnya masing-masing dilekatkan, suhu ujung batangnya 270, sedangkan suhu ujung batang kuningannya adalah 100. Jika koefisien konduksi termal baja dan kuningan masing-masing 0,12 dan 0,24, berapakah suhu pada persambungan kedua batang tersebut? Jadi kalau misalnya kita contohkan seperti ini, ada batang sini 2. Nah, seperti ini. Ini baja, ini kuningan. Oke. Nah, jadi yang ditanya suhu di sini. Suhunya berapa? Jadi kalian bisa pakai rumus yang ini. Yang tadi itu penggabungan dari oke. 0,12 K-nya 0,12. A-nya karena sama ya. Ini kan luas penampangnya sama nih ya. Sama, berarti A-nya dicoret. Nah, kemudian luasnya juga sama kan? Berarti dicoret. Nah, berarti tinggal K1 delta T1 dengan K2 delta T2. Tinggal K1 delta T1 sama dengan K2 delta T2. K1-nya 0,15. Kemudian, nah ini perubahan suhu. Perubahan suhu ingat. Yang tinggi dikurangi campuran. Yang campuran dikurangi yang tinggi. Yang rendah gitu loh. Jadi seperti ini. Nah, oke. Maka hasilnya adalah T sama dengan 150 derajat Celcius. Perpindahan kalor secara konveksi. Rumusnya adalah H kali A1 delta T4. Oke, di mana H-nya adalah koefisien konveksi. Perpindahan kalor secara radiasi. Rumusnya adalah E kali sigma A T pangkat 4. E-nya adalah koefisien yang disebut emisivitas. Nilainya adalah 0,1 serta bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Untuk benda hitam sempurna ini adalah S sama dengan 1. Untuk perpindahan radiasi sendiri ini ada pencetusnya itu Stefan Boltzmann ya. Stefan dan Boltzmann. Oke, mungkin itu saja penjelasan suhu dan kalor dari saya serta perpindahan kalor. Semoga dapat memahaminya perlahan ya, tapi paham. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.